Hai, salam sehat anak-anak. Apa kabar semua? Selamat pagi, berkah dalam. Oke, di pagi hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, pelajaran yang berikutnya yaitu pelajaran 9 tentang Yesus mengandalkan Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu mengajak anak-anak untuk kita mengambil sikap berdoa dan kita berdoa. Berdoa mulai di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, limpah syukur dan terima kasih karena hari ini kami dapat melanjutkan proses pembelajaran mengajar dengan baik. Ada macam-macam tawaran dalam hidup kami setiap hari. Mau belajar, bermain, nonton TV, membantu orang tua, bermain di rumah teman, serta berdoa. Nah, semoga anak-anak ini melalui Yesus, Engkau telah memberikan anak-anakmu ini teladan dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Tolonglah agar mereka dapat memilih pilihan hidup yang penting sebagaimana menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita mencakup 5 poin. Yang pertama, menjelaskan ketaatan Yesus dalam mengandalkan Allah. Yang kedua, pilihan-pilihan kegiatan. Yang ketiga, bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 13. Dan yang keempat, godaan-godaan yang dihadapi Yesus. Dan yang terakhir, cara menghadapi godaan. Kita masuk pada bagian A, yaitu ketaatan Yesus mengandalkan Allah. Kasih Allah sungguh ajaib. Allah mengasihi umatnya dengan memberikan maupun mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin hubungan manusia dengannya menjadi baik. Seperti yang ditegaskan Yesus bahwa misinya ialah mewartakan kerajaan Allah. Yesus pun mengandalkan Allah karena mengutusnya untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus selalu yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Jadi kita kalau mau mengandalkan Allah, marilah kita mengikuti teladan Yesus yang mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Yesus berkata maupun bertindak selalu mengandalkan kehendak Allah. Kita masuk pada bagian B, yaitu pilihan-pilihan Yesus. Sebelum melaksanakan perutusannya, Yesus melakukan puasa di padang gurun. Dalam puasanya itu, Yesus memiliki pilihan-pilihan hidup, yaitu A. Taat dan mengandalkan Allah berarti bersama dengan Allah serta bekerja keras untuk menyelamatkan manusia. B. Memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana. Berarti, sebagai umat Allah, kita harus menaati perintah Allah maupun mengikuti teladannya seperti Yesus yang diutus Allah untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Yang C, bacaan kitab suci. Nah, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Baiklah, jika anak-anak sudah membaca, maka mari kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yaitu D, tentang godaan yang dihadapi Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi masih saja mendapat godaan. Yaitu yang pertama, Yesus pergi ke padang gurun, disitulah ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis, dan selama di situ ia tidak makan apa-apa dan lapar. Tetapi Yesus yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi kekuatan, memberi kuasa yang sangat luar biasa kepadanya. Nah, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dan Yesus berkata kepada iblis, "Manusia hidup bukan dari roti saja, dan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, tetapi menyembah dan berbaktilah kepada Allah." Nah, dan akhirnya iblis mendengarkan perkataan Yesus itu, iblis mundur dan pergi meninggalkan Yesus. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu cara menghadapi godaan. Dalam kehidupan kita ini, kita pasti menghadapi godaan. Anak-anak pun kadang bertengkar dengan teman, kadang berkelahi, tetapi mari kita harus mengikuti teladan Yesus.
Ya, untuk dapat menghadapi godaan atau cobaan yang Yesus terima, maka ia memilih untuk pergi ke padang gurun. Di situ ia berpuasa dan berdoa. Iblis yang menggodanya tetapi iman kepercayaan Tuhan sangat kuat. Akhirnya Tuhan dapat mengalahkan iblis yang menggodanya. Tuhan berkata kepada iblis bahwa seharusnya engkau iblis menyembah serta berbakti kepada Tuhan Allahmu. Nah, jadi anak-anak, jika anak-anak diajak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, contoh bertengkar dengan teman, jangan melakukan itu ya. Harus mengikuti teladan Yesus. Yesus mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak untuk saling mengasihi, saling bekerja sama dengan sesama atau bekerja sama dengan teman-teman dari anak-anak ini. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Yesus mengajarkan kita agar kita selalu berdoa dan berpuasa. Karena itu, melatih diri agar tidak mudah terpengaruh sama godaan-godaan. Tuhan telah mengalahkan setan, maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dapat mengalahkan iblis. Untuk itu kita harus selalu berdoa, mohon kekuatan untuk mengalahkan godaan hidup. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini anak-anak-Mu telah melaksanakan